Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kendala dan permasalahan teknologi dalam pembelajaran yang sudah dibahas oleh kelompok kami sebelumnya. Saya Novianti Novelia sebagai moderator, ada Noverli Tuazmi sebagai pemateri 1, Mufadil Ar-Rahman pemateri 2, dan Mardiana Putri Sisi pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja kita masuk ke studi kasusnya. Untuk yang studi kasus pertama akan dibahas oleh Noverli Tuazmi. Kepada Verli dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan studi kasus ini. Di sini saya akan mempresentasikan, menjelaskan tentang studi kasus 1, yaitu di tengah kemajuan zaman saat ini, ternyata masih banyak wilayah di Indonesia yang terbatas dalam akses listrik atau bahkan belum mendapatkan pelayanan jaringan listrik. Misalnya, pemerintah merilis data bahwa sebanyak 433 desa di Indonesia Timur belum memiliki akses terhadap listrik sama sekali. Beberapa daerah di Pulau Jawa juga masih belum mendapatkan pasokan listrik dari PLN. Data yang dirilis oleh BPS menunjukkan belum ada satupun dari 34 provinsi di Indonesia yang seluruh warganya mendapatkan aliran listrik. Provinsi paling rendah adalah Nusa Tenggara Timur, di mana hanya 92,5% daerahnya yang mendapatkan aliran listrik. Salah satu contohnya yaitu Desa Kelu, Kabupaten Flores Timur NTT, yang belum pernah tersentuh akses listrik. Oleh karena itu, di wilayah tersebut tidak ada sekolah yang menggunakan teknologi beraliran listrik seperti internet, komputer, proyektor, dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan dari kasus ini yaitu, jika Anda adalah seorang pendidik di salah satu sekolah di wilayah tersebut, dengan keterbatasan yang ada, bagaimana Anda mengaplikasikan pembelajaran daring dan bauran? Permasalahan teknologi dalam pembelajaran adalah tantangan yang harus dihadapi untuk memaksimalkan potensi pendidikan berbasis teknologi di Indonesia. Dengan pendekatan yang terencana dan kolaboratif, berbagai hambatan ini tentunya dapat diatasi. Sebagai seorang pendidik di wilayah dengan keterbatasan akses listrik seperti yang telah dijelaskan, tentu diperlukan strategi yang kreatif dan adaptif untuk mengaplikasikan pembelajaran daring dan bauran. Adapun menurut kelompok kami di sini, beberapa langkah yang dapat diambil guru atau dilaksanakan guru, yaitu yang pertama menggunakan sumber daya non-listrik. Meskipun tidak ada akses listrik, masih ada cara untuk menerapkan elemen-elemen teknologi dalam pembelajaran, seperti menggunakan buku cetak, kemudian materi ajar fisik, dan alat peraga lainnya yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, pemanfaatan teknologi offline, yaitu menggunakan perangkat yang tidak memerlukan koneksi internet seperti modul cetak, materi pembelajaran dalam bentuk USB flash drive, atau video pembelajaran yang dapat diputar di perangkat sederhana. Pendekatan ini memungkinkan siswa belajar secara mandiri tanpa tergantung pada akses jaringan internet. Kemudian yang ketiga, penggunaan energi alternatif, yaitu memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti panel surya untuk menyediakan aliran listrik bagi perangkat pembelajaran. Hal ini dapat memastikan ketersediaan daya listrik meskipun jaringan listrik konvensional belum tersedia. Yang keempat, mengadakan pembelajaran luar ruangan atau outdoor learning, yaitu memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai ruang belajar. Pembelajaran luar ruangan dapat mencakup kegiatan seperti observasi alam, praktek langsung di lapangan, dan proyek kelompok yang melibatkan eksplorasi lingkungan. Kemudian yang kelima, pengembangan materi pembelajaran yang adaptif, yaitu menyusun materi yang sesuai dengan kondisi lokal dan dapat diakses tanpa memerlukan teknologi tinggi. Misalnya, modul pembelajaran disesuaikan dengan konteks lokal dan mudah dipahami oleh siswa. Di sini dapat disimpulkan yaitu
Mengaplikasikan pembelajaran daring dan bauran di daerah yang terbatas akses listrik, tentunya memerlukan kreativitas dan adaptasi yang mumpuni. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, penggunaan modul cetak dan pembelajaran luar ruangan, maka pembelajaran tetap bisa berjalan efektif dan menarik. Kerjasama dengan lembaga dan pemerintahan dan optimalisasi peran orang tua juga sangat penting dalam mendukung pendidikan di daerah terpencil. Pembelajaran bauran dapat diterapkan dengan mengkombinasikan pembelajaran tatap muka secara langsung dan penggunaan teknologi sederhana. Misalnya, guru dapat menjadwalkan pertemuan kelompok kecil secara bergiliran untuk menjelaskan materi, sementara tugas-tugas dikerjakan secara mandiri dengan panduan yang telah disiapkan sebelumnya. Dengan pendekatan ini, tentunya siswa tetap mendapatkan pembelajaran yang bermakna meskipun tanpa akses teknologi canggih. Mungkin sekian penyampaian dari studi kasus 1 yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Nafardi sudah menyampaikan mengenai studi kasus pertama. Untuk berikutnya yaitu tentang studi kasus kedua akan dibahas oleh Mufadil Ar-Rahman. Kepada Fadil dipersilakan. Ya, saya melanjutkan studi kasus yang kedua. Yang mana studi kasusnya sekolah SMA Mandiri Jaya merupakan sekolah yang terletak di tengah kota. Sekolah yang tersebut mendapatkan fasilitas berupa laptop dari pemerintah tempat untuk meningkatkan literasi teknologi peserta didik. Kepala sekolah pun memerintahkan pendidik untuk dapat mengimbangi kebutuhan peserta didik, salah satunya dengan mengimplementasikan pembelajaran daring atau bauran. Namun sebagian besar pendidik tidak tahu harus memulai dari mana. Selain dari itu, kesenjangan teknologi juga terjadi pada pendidik senior, di mana mereka belum terbiasa dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kedua hal tersebut membuat pemanfaatan teknologi di SMA Mandiri Jaya langsung memanfaatkan sebagai mestinya. Yang jadi pertanyaan, solusi apa yang akan diberikan terkait masalah kesenjangan teknologi di SMA Mandiri Jaya? Adapun solusi dari kelompok kami, untuk mengatasi kesenjangan teknologi di SMA Mandiri Jaya diperlukan pendekatan komprehensif dengan mencakup pelatihan dan pendampingan. Pendampingan berkelanjutan bagi pendidik terutama dalam integrasi teknologi dan strategi pengajaran efektif atau PCK. Program pelatihan ini harus difokuskan pada peningkatan keterampilan teknis, pedagogik, serta didukung komunitas praktis untuk berbagai pengalaman. Selain itu, sekolah perlu menyediakan sumber daya digital yang relevan dan platform pembelajaran yang mudah digunakan. Pendidik juga perlu dilatih untuk merancang pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan berpusat pada siswa. Kepemimpinan sekolah yang mendukung melalui alokasi anggaran, waktu, dan pengakuan atas inovasi pendidik sangat penting untuk memastikan implementasi teknologi berjalan optimal. Baiklah, saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Fadil. Untuk studi kasus ketiga akan disampaikan oleh Mardiana Putri Sisi. Kepada Sisi, Dokter silakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan yang akan saya sampaikan itu di kasus yang ketiga. Di mana studi kasus yang ketiga ini guna meningkatkan kemampuan literasi. Sekolah SMP Sukasari membiasakan peserta didik untuk memperoleh informasi dari membaca. Seperti halnya Bu Marsina, pendidik yang mengajar mata pelajaran IPA terpadu di kelas 8A, ia mewajibkan peserta didik untuk membaca buku paket mata pelajaran IPA terpadu sebanyak 10 lembar setiap hari. Namun saat sekolah melakukan uji kemampuan literasi, hasil diperoleh oleh kelas 8A masih terbilang rendah. Setelah ditelusuri, masalah utama yang dialami oleh peserta didik kelas 8A adalah kurang motivasi untuk membaca bermakna dan merasa jenuh dengan kegiatan membaca yang monoton. Di sisi lain, Bu Marsina pernah melakukan survei yang menyatakan bahwa 85% peserta didik kelas 8A senang membaca komik atau novel via web atau aplikasi. Nah, yang jadi pertanyaan dari studi kasus ini,
yaitu solusi apa yang dapat Anda tawarkan untuk meningkatkan motivasi membaca peserta didik kelas 8A dan kaitkan jawaban Anda dengan materi yang pernah Anda pelajari. Nah, untuk meningkatkan motivasi membaca siswa kelas 8A SMP Sukasari diperlukan pendekatan yang relevan dengan minat mereka terhadap bacaan digital. Materi IPA terpadu dapat disediakan dalam format digital yang menarik seperti e-book interaktif, komik, sains, atau infografis. Integrasi materi ke dalam platform pembelajaran interaktif dengan fitur seperti gamifikasi, video, kuis, dan simulasi dapat membuat pengalaman belajar lebih menyenangkan. Selain itu, tugas berbasis proyek seperti membuat presentasi, infografis, atau video pendek terkait konsep IPA dan meningkatkan keterlibatan siswa, diskusi, atau debat setelah membaca juga dapat mendorong pemikiran kritis sementara menghubungkan bacaan dengan fenomena atau masalah sehari-hari membuat literasi lebih bermakna bagi siswa. Maka pendekatan ini akan mengubah kegiatan membaca menjadi lebih menarik dan relevan bagi siswa. Maka dari itu adapun solusi dari kelompok kami yaitu yang pertama menyediakan materi IPA terpadu dalam format digital yang lebih menarik seperti e-book, interaktif, dan infografis. Sesuai dengan solusi yang saya sampaikan tadi, dan mengintegrasikan materi IPA ke dalam platform dan aplikasi pembelajaran yang menawarkan fitur interaktif seperti gamifikasi, video, kuis, dan simulasi. Jadi kesimpulannya yaitu rendahnya motivasi membaca siswa kelas 8A SMP Sukasari dapat diatasi dengan pendekatan yang lebih personal dan relevan dengan minat mereka, yaitu dengan memanfaatkan preferensi bacaan digital seperti komik, novel, daring, integrasi bacaan digital dalam pembelajaran IPA terpadu, penggunaan platform dan aplikasi pembelajaran interaktif, menciptakan kegiatan membaca yang bermakna dan kontekstual, sehingga memberikan variasi dalam metode membaca serta memberikan umpan balik dan apresiasi, merupakan strategi yang efektif untuk menumbuhkan motivasi membaca yang berkelanjutan dan meningkatkan kemampuan literasi siswa tersebut. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Sisi atas pembahasan kasus ketiga dari kelompok kami. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Selanjutnya, sebelum dibuka sesi tanya jawab, apakah ada masukan atau saran dari rekan-rekan semua atas hasil diskusi dari kelompok kami yang telah dibahas? Kalau ada, dipersilahkan. Baiklah, jika tidak ada, kita masuk saja ke sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan atas studi kasus yang sudah dibahas oleh kelompok kami, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Dia dipersilahkan kepada Rahmadani. Ya. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana strategi pelatihan dan pendampingan dapat membantu pendidik di SMA Mandiri Jaya mengintegrasikan teknologi secara efektif ke dalam pembelajaran? Baik, sekian pertanyaan dari saya dan saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Ramadhani. Mungkin pertanyaannya bisa ditampung dulu. Bagi rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan.
Tanya moderator. Dipersilakan kepada saudari Dian. Izin bertanya moderator. Mohon maaf Kak Febrianti, Dian duluan ya. Habis ini Kakak. Tadi kan penyaji sudah menjelaskan tentang kasus 3 masalah yang ada di SMP Sukasari. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, terdapat beberapa solusi yang telah pemateri jelaskan terkait permasalahan rendahnya motivasi membaca di kelas 8 SMP Sukasari. Nah, pertanyaannya, apakah solusi tersebut efektif untuk menangani masalah tersebut? Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pertanyaannya saudari Dian. Kami tampung satu pertanyaan lagi, silakan Kak Febrianti. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan, kami tampung satu pertanyaan lagi. Baiklah, jika tidak ada, mungkin sesi pertama kami tutup dulu. Kami mohon beri waktu Izin sebentar. bertanya moderator. Oke, dipersilakan Kak Febrianti. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. kepada moderator. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menanyakan, di sana kan tadi ada solusi selain transfer pengetahuan. Jadi di sini selain transfer pengetahuan, bagaimana seorang pendidik dapat menanamkan nilai-nilai karakter seperti kemandirian, gotong royong, dan rasa ingin tahu pada siswa dalam kondisi yang terbatas. Terus pertanyaannya moderator? Baik Kak Febrianti, terima kasih atas pertanyaannya. Kami minta waktu beberapa menit untuk mendiskusikan pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Langsung saja ya, untuk pertanyaan dari Ramadhani akan dijawab oleh Mufadil Ar-Rahman. Kepada Fadil, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Ramadhani, yaitu pertanyaannya bagaimana strategi perhatian dan pendampingan dapat membantu pendidik di SMA Mandiri Jaya mengintegrasikan teknologi secara efektif ke dalam pembelajaran. Jawabannya, strategi pelatihan dan pendampingan dapat membantu pendidik di SMA Mandiri Jaya mengintegrasikan teknologi secara efektif dengan beberapa cara. Yang pertama, pelatihan berfokus pada peningkatan keterampilan teknis dan pedagogik seperti penggunaan perangkat lunak, pendidikan, atau merancang pembelajaran interaktif berbasis teknologi. Yang kedua, pendampingan berkelanjutan, misalnya melalui bimbingan personal atau kelompok diskusi dengan komunitas praktis, memungkinkan pendidik untuk berbagai tantangan dan solusi. Yang ketiga, pelatihan berbasis pedagogi konteks log atau PCK, membantu pendidik memahami cara menghubungkan teknologi dengan konteks pembelajaran. Strategi dengan peningkatan ini, pendidik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Baiklah, itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.
Sebelum saya kembalikan ke saudari penanya, apakah ada dari rekan-rekan yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami? Kalau ada, dipersilakan. Jika tidak ada, kami kembalikan kepada saudari penanya, Ramadhani. Bagaimana dengan jawaban kelompok kami? Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah menjawab pertanyaan saya. Saya rasa jawabannya dapat dimengerti. Dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Ramadhani. Berikutnya, pertanyaan dari Kak Febrianti Maya Ida akan dijawab oleh Noverly Tuazmi. Kepada Verly, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Febrianti Maya Ida, di mana pertanyaannya yaitu selain transfer ilmu pengetahuan, bagaimana seorang pendidik dapat menanamkan nilai-nilai karakter seperti kemandirian, gotong royong, dan rasa ingin tahu pada siswa dalam kondisi yang terbatas. Mungkin di sini itu menjadi pendidik di daerah dengan keterbatasan seperti Desa Kelu pada kasus 1 itu adalah sebuah panggilan yang mulia bagi seorang guru. Tantangannya jelas, namun di balik itu semua tersimpan peluang besar untuk membentuk karakter siswa yang tangguh dan berintegritas. Untuk menciptakan nilai-nilai karakter pada siswa, mungkin guru dapat melakukan itu pertama mengenai kemandirian. Guru dapat melakukan mulai dari tugas-tugas sederhana seperti mengatur tempat duduk hingga yang lebih kompleks seperti memimpin diskusi kelompok, memberikan siswa tanggung jawab yang akan dapat mendorong mereka untuk mandiri. Kemudian guru juga dapat melakukan hadapkan siswa pada masalah yang nyata dan relevan dengan kehidupan mereka. Seperti kekurangan, contohnya di desa tersebut kekurangan air bersih atau pengelolaan sampah, maka guru dapat mendorong mereka untuk mencari solusi sendiri. Kemudian ajak siswa untuk merefleksikan diri setelah setiap kegiatan. Kemudian bantu mereka memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri serta menetapkan tujuan untuk pengembangan diri. Kemudian dari gotong royong, yang dilakukan guru itu ciptakan kegiatan yang mengharuskan siswa bekerja sama dalam kelompok, misalnya membuat kebun sekolah, kemudian membersihkan lingkungan atau membantu sesama teman yang mengalami kesulitan. Kemudian dari rasa ingin tahu, guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang pemikiran kritis siswa, kemudian menghindari pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak. Kemudian guru juga dapat melakukan mengajak siswa untuk mengamati alam sekitar dan mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang mereka amati. Kemudian dorong siswa untuk membaca berbagai jenis bacaan seperti buku cerita, majalah, atau koran. Dengan membaca, siswa akan memperluas pengetahuan dan wawasan mereka. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait pertanyaan dari Kak Febrianti. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok kami. Sebelum kami kembalikan ke Kak Febrianti, apakah ada dari rekan-rekan yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami? Jika tidak ada, kami kembalikan kepada Kak Febrianti Maya Ida. Bagaimana tanggapannya atas jawaban dari kelompok kami, Kak? Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baik, saya kepada kelompok atas jawabannya. Insya Allah saya mengerti dan paham. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih, Kak. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Saudari Dian akan saya jawab sendiri. Yang mana pertanyaan adalah, terdapat beberapa solusi yang telah pemateri jelaskan terkait permasalahan rendahnya motivasi membaca di kelas 8A SMP Sukasari. Apakah solusi tersebut efektif untuk menangani masalah tersebut?
Menurut kelompok kami, solusi yang kami berikan itu berpotensi efektif untuk meningkatkan minat membaca siswa, terutama karena strategi tersebut mengintegrasikan teknologi dan format digital yang relevan dengan gaya belajar generasi saat ini. Yang pertama yaitu penggunaan e-book interaktif dan infografis digital. Karena di sini dinilai format visual sangat menarik bagi siswa seperti infografis dan komik dapat mempermudah siswa untuk memahami konsep IPA yang kompleks. Yang kedua, e-book interaktif ini memungkinkan pengalaman belajar yang lebih personal dan dinamis yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa berperan aktif di kelas. Kemudian, untuk platform pembelajaran interaktif, yaitu di sini integrasi gamifikasi. Gamifikasi ini dinilai memungkinkan siswa belajar sambil bermain, sehingga siswa tidak merasa bosan untuk belajar dan menumbuhkan motivasi belajar siswa. Kemudian, kuis dan video penjelasan dapat memperkuat pemahaman dan minat siswa terhadap materi yang dibahas oleh guru. Yang ketiga yaitu proyek berbasis digital dapat melibatkan siswa secara langsung dalam pembuatan konten seperti yang telah dijelaskan tadi, infografis atau video pendek. Hal ini dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap pembelajaran mereka sendiri. Kemudian aktivitas kreatif ini juga mengembangkan keterampilan lain seperti berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Selain itu, solusi tersebut sejalan dengan kecenderungan generasi digital yang lebih suka mengakses informasi melalui perangkat teknologi daripada membaca buku langsung. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya membaca untuk memperoleh informasi, tetapi juga melibatkan diri secara aktif dalam proses belajar. Baiklah, itu adalah jawaban dari kelompok kami. Apakah ada dari rekan-rekan yang ingin menambahkan? Dipersilakan. Jika tidak ada, saya kembalikan kepada Saudari Dian. Baik, terima kasih kepada Kak Anti yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Jawabannya dapat saya pahami. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Saudari Dian. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami tentang kendala dan permasalahan teknologi dalam pembelajaran beserta solusinya. Saya ucapkan kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi kepada kelompok kami. Akhir kata saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.